Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Atan. Hari ini saya akan membahas tentang 5 cara membersihkan pembuluh darah secara alami, teman-teman. Bentar dulu bagi teman-teman yang baru nonton, Anda boleh subscribe dulu supaya Anda selalu update info-info dari saya, teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang mau share, silahkan share, teman-teman. Karena ini adalah kebaikan dan pastinya berguna bagi banyak orang, teman-teman. Jadi banyak orang yang nanya, gimana sih dok caranya membersihkan pembuluh darah itu? Nah, ini caranya teman-teman. Yang pertama, hindari rokok. Rokok itu punya zat-zat yang membuat pembuluh darah kita jadi stres. Pembuluh darah ini jadi kuncup dan akhirnya jadi karatan, teman-teman. Jadi rokok ini membuat akhirnya pembuluh darah itu enggak elastis. Dan akibatnya karena ada peradangan yang menahun atau kronis, jadi selama peradangan terus-menerus, walaupun cuma dikit nih ya, atau cuma sekali-sekali, itu kan nempel terus ya dalam jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi pembuluh darah itu isinya jadi kayak karatan di pembuluh darah. Akhirnya nih isinya banyak sel radangnya teman-teman. Nah ini yang menyebabkan di kemudian hari kalau kita makan misalnya nih makan makanan yang berlemak atau berkolesterol tinggi, dia akan gampang nempel di pembuluh darah itu teman-teman. Nah gampang nempel inilah yang membuat akhirnya jadi plak di pembuluh darah. Akhirnya jadi serangan jantung di kemudian hari teman-teman. Dan biasanya pada orang perokok ini lebih mudah kena serangan jantung dan juga bisa lebih berat serangan jantungnya dibandingkan orang-orang yang tidak merokok teman-teman. Cara yang kedua, rutin mengkonsumsi bahan makanan alami teman-teman. Di antaranya makanan seperti bawang putih, kunyit, buah-buahan ini bisa membantu mengurangi peradangan kronis. Zat-zat yang kita ketahui di Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah dan bahan-bahan alami teman-teman. Seperti kunyit, temulawak, bawang putih, tomat ini juga mempunyai anti zat radang teman-teman. Buah-buahan seperti buah beri itu juga bisa. Buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi ini mampu membantu membersihkan tubuh kita dari sisa metabolisme atau sisa-sisa peradangan teman-teman. Jadi kalau tiap hari mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan, maka itu akan sangat membantu. Karena makanan ini akan membuat tubuh kita menyingkirkan zat-zat yang tidak baik teman-teman. Cara yang ketiga, manajemen stres dengan baik teman-teman. Setiap orang pasti mempunyai tingkat stres tersendiri. Stres setiap orang pun berbeda-beda teman-teman. Dengan menghindari stres atau mengatasi stres, itu bisa membantu tubuh kita menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih rileks teman-teman. Cara menghindari stres atau mengatasinya bisa juga dengan mendengarkan suara musik agar pikiran kita tenang, mood kita senang, happy. Ini adalah cara untuk menghindari stres atau bisa juga dengan melakukan kegiatan melukis, menggambar misalnya teman-teman. Masing-masing orang ya punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah stres. Maka untuk itu harus kita tahu terlebih dahulu hobi kita itu apa. Hal inilah yang harus bisa kita lakukan supaya terhindar dari masalah stres teman-teman. Cara yang keempat, rutin berolahraga. Jadi olahraga ini ada yang namanya myokin, salah satu dari beberapa ratus sitokin atau protein kecil lainnya. Dan peptida yang diproduksi dan dilepaskan oleh sel otot rangka inilah sebagai respon terhadap kontraksi otot teman-teman. Kalau kita berolahraga maka otot-otot kita akan kontraksi. Seperti berlari, mengangkat beban, melatih ketahanan atau kekuatan itu, ini mengeluarkan myokin teman-teman. Hal ini adalah komponen yang membuat tubuh kita menjadi lebih baik lagi teman-teman. Juga sangat membantu menghilangkan sel-sel radang sehingga dapat menurunkan angka stres. Maka pembuluh darah akan semakin elastis dan yang terpenting teman-teman dapat membantu meningkatkan fungsi jantung. Cara yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Menjaga berat badan tetap ideal dengan cara membersihkan pembuluh darah jantung ini kok ada hubungan ya? Tentu saja ada hubungannya teman-teman. Jika terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita, ini akan menghasilkan sel-sel radang yang merusak pembuluh darah. Orang yang gemuk atau obesitas ini akan beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit seperti serangan jantung koroner, lemah jantung, juga stroke teman-teman.
Orang yang kegemukan ini menghasilkan sel-sel radang yang bisa merusak pembuluh darah. Jadi, turunkan berat badan, caranya adalah menurunkan lemak di dalam tubuh kita, teman-teman. Buat komposisinya menjadi seimbang. Dan latihan beban ini sangat membantu menurunkan lemak yang berlebihan. Dan jangan lupa mengkonsumsi makanan yang mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, yang akhirnya diet menjadi sangat seimbang. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-subscribe, dibagikan teman-teman sebagai bukti dukungan supaya di kemudian hari saya akan buat video-video yang lebih bermanfaat, berguna, dan lebih menarik untuk teman-teman. Salam sehat.